Di video kali ini kita akan membuat proses dari form input data. Jadi di video kemarin itu kita membuat formnya seperti ini formnya. Kemudian kita juga kemarin sempat ketik scriptnya yaitu input data.php ini. Jadi sekarang di video kali ini kita akan membuat proses inputnya. Jadi ketika si form ini sudah diisi, nama, kemudian alamat, jenis kelamin, agama, asal sekolah, ketika disimpan maka itu akan diproses. Nah, nanti data-data yang ada di sini itu akan masuk ke tabel. Dan sesuai dengan modul yang dibuat juga ini di proses ke-9 kita buat file baru bernama proses input.php yang nantinya disimpan di dalam folder yang sudah kita buat yaitu prod_nama_npm. Oke, kita langsung saja kita buat file baru bernama proses input.php. Seperti biasa kita buka Sublime Text-nya. Kita bikin file baru di sini. Oke. Jangan lupa kita save dulu. Namanya proses_input.php. Proses_input.php. Jangan lupa ekstensi.php. Kita save. Oke. Kita akan ketikkan script untuk proses dari input. Seperti biasa kita awali dengan tag PHP. Kemudian karena di sini memerlukan koneksi ke dalam database yang nantinya ada variabel $db yang akan dipanggil, maka kita butuhkan file lagi. Kita ketikkan include includekan file koneksi.php. Nah, kemudian kita bikin apakah tombol ini itu sudah diklik atau belum, kita kasih komentar. Kita bikin script cek apakah tombol simpan sudah diklik atau belum. Nah, berikut scriptnya. If iset. Nah, jadi iset itu jadi kita ngecek apakah si variabel si $post dengan isinya simpan ini diklik atau belum, kita iset. Kalau misalkan sudah ini, kita ambil data dari form. Nama. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu untuk variabel nama, kemudian post, ini saya tekankan harus sama dengan yang pertama itu struktur tabel, yaitu nama, ini samakan huruf kecilnya. Kemudian itu yang satu, yang keduanya yaitu di form. Nah, setiap form itu kan memiliki name ya, dengan masing-masing name nama, name alamat, name jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, itu harus disamakan dengan ini. Kemudian alamat. Kemudian jenis kelamin. Kemudian agama.
kemudian asal sekolah. Oke, kita setelah dicek apakah si pos ini disimpan atau belum, kita ambil data dari form. Maksudnya adalah kita ambil, kan kita sudah ceritanya kita isi nih si form ini. Nah, itu diambil dalam bentuk variabel. Jadi nanti di sini kita ambil dari formnya untuk dimasukkan ke dalam struktur dari masing-masing field ini. Gitu. Jadi kita di sini. Kemudian setelah kita ambil tuh si datanya, kita buat query di sini. Nah, caranya adalah kita bikin satu buah variabel baru, namanya misalkan SQL. Yang pernah saya ajarkan sebelumnya yaitu kita akan melakukan insert data ke dalam tabel. Cara membuatnya yaitu kita buat query, insert into. Nah, tabel yang digunakan adalah tabel mahasiswa sesuai dengan apa yang kita buat di sini ya. Tabelnya mahasiswa, jangan database karena database ini untuk koneksi. Jadi cukup tabel. Nah, kemudian di sini kita masukkan field-nya sesuai dengan yang ada di tabelnya, nama, alamat, titik kelamin, dan seterusnya. Jadi field pertama nama, kemudian alamat, dipisahkan dengan tanda spasi, dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian asal sekolah. Jangan lupa ditutup. Kemudian kita kasih value-nya, ini adalah nilainya. Nah, nilai ini nanti variabel yang ini kita memasukkan ke dalam setiap nilai. Yang pertama kita masukkan di sini $nama, kemudian $alamat, kemudian $jenis kelamin, kemudian $agama, kemudian sekolah, kita tutup titik koma. Setelah kita buat query SQL, ini sebagai query untuk menginput data yang diambil dari form. Kemudian kita buat query variabel baru. Misalkan di sini query sama dengan, nah kita bikin fungsi MySQL dengan query. Nah, nanti di dalam ini kita panggil database-nya DB. Ini untuk variabel parameter ke-1, kemudian ini untuk parameter kedua. Nah, DB ini diambil dari file yang diinputkan koneksi.php. Ini nanti adanya itu di sini. Jadi ini dipanggil di dalam parameter 1, kemudian yang ini kita panggil di parameter kedua. Nah, kita buat satu buah query untuk menampung antara database dan SQL-nya dan tabel ya. Nah, setelah itu ini kan sudah kita bikin ambil data dari form, kemudian bikin query, serta kita membuat fungsi MySQL query. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita cek nih apakah query
simpan ini berhasil dengan cara kita buat if. Nah, kita masukkan di sini $query. Kita bikin script namanya header. Tipenya string rotation. Jadi nanti ketika si query itu berhasil disimpan ke dalam tabel, maka dia akan diarahkan ke mana nih si halamannya gitu. Nah, kalau di sini pertama kalau berhasil kita arahkan ke halaman input data.php dengan statusnya, kita kasih statusnya yaitu sukses. Sukses. Jadi ketika kita isi datanya, kemudian kita simpan, nah maka kalau misalkan berhasil, dia akan tetap di sini di halaman ini dengan statusnya sukses, gitu ya. Nanti akan ada muncul notifikasi di sini. Nah, kemudian ini yang pertama, kalau misalkan tidak berhasil, maka kita tambahkan ini tetap di halaman input data dengan statusnya gagal. Kemudian kita tambahkan juga di sini kalau misalkan kedua ini tidak berhasil, artinya kemungkinan kita bikin lagi, kita akhiri saja yaitu dengan akses dilarang. Jadi kita tidak punya hak akses mengenai input data terhadap database maupun tabelnya. Lupa kita biar ada keterangan di sini, kita tambahkan di sini kalau berhasil, artinya datanya sudah disimpan berhasil, alihkan ke halaman input data.php dengan status sukses. Kalau berhasil, tapi kalau misalkan gagal, alihkan ke halaman, tetap di halaman input data dengan statusnya gagal. Nah, seperti ini. Kita cek lagi kembali, kita pastikan bahwa variabel, kemudian post, kemudian query, beserta script lainnya itu sudah sesuai. Nah, yang paling penting adalah seperti yang saya bilang, yaitu kita harus konsisten antara struktur tabel, name, nama, alamat, jenis kelamin, agama, asal sekolah, kemudian name yang ada di form, serta variabel yang ada di prosesnya. Nah, itu harus sesuai, harus konsisten. Mau huruf kecil boleh, mau gede juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten dalam penulisan. Kalau misalkan hurufnya kecil semua, ya berarti kecil semua gitu. Kalau misalkan gede, ya berarti gede. Disesuaikan saja. Itu yang paling penting. Kalau misalkan sudah yakin, kita coba save ya. Oke, input data. Oke, ini udah, proses inputnya udah. Oke, kita akan coba melakukan input data yang ada di halaman input data. Kalau misalkan sukses, berarti scriptnya benar gitu ya. Tapi kalau misalkan gagal, ya berarti nanti error. Ya, kita coba ya. Di data ini belum ada data sama sekali. Kita coba input. Misalkan nama bagus.
alamat Subang, laki-laki, agamanya Islam, sekolah misalkan SMAN 1 Subang. Oke, kalau misalkan saya simpan ini, kalau sukses maka dia dengan notifikasi sukses. Notifikasinya yaitu berhasil simpan data ya. Jangan lupa ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berhasil simpan data, artinya statusnya sukses ya. Oke, kita lihat pertama misalkan kita cek apakah di beranda ini nama yang tadi saya inputkan sudah ada atau belum. Kita cek. Oke, sudah ada ya berarti ya. Nah, bagus, Subang, laki-laki, Islam, dan SMN 1 Subang. Data sebanyak 1 orang. Berarti skrip yang kita buat serta data tabel dan skrip prosesnya ini sudah berhasil, artinya tidak ada error sama sekali. Karena semuanya sesuai, baik itu variabel, kemudian name yang ada di form, serta struktur yang ada di tabelnya. Coba kita cek di tabelnya apakah sudah masuk datanya. Oke, sudah masuk ya, bagus. Subang, laki-laki, Islam, SMN 1. Kita coba masukkan data satu lagi, misalkan namanya Ali, alamatnya Bandung, misalkan laki-laki, namanya Kristen, sekolah SMAN 1 Bandung, misalkan. Kita simpan, oke, berhasil simpan data. Kita cek di beranda, datanya sudah berhasil di input. Nah, itu saja untuk video kali ini tentang bagaimana cara membuat proses dari inputan yang kita buat. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Kita lanjut nanti ke video selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kita akan membuat form edit ya. Ini masih belum ada. Kita buat nanti form edit. Oke, sekian. Terima kasih.